Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawala. Good morning everybody, how are you? Pada kesempatan kali ini kembali Pak Guru ingin membantu kalian belajar bahasa Inggris, terutama yang berkaitan dengan tata bahasa atau grammar, sehingga kamu akan berhasil dalam belajar. Yang penting kamu tetap semangat di dalam belajar dan jangan lupa untuk selalu berdoa pada Allah SWT, sehingga kamu akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin menyampaikan materi tentang day, hari, kemudian date, tanggal, dan month, bulan, serta year, tahun dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara kita mengetahui dan mengucapkan hari, tanggal, bulan, dan tahun dalam bahasa Inggris. Untuk itu, perhatikan penjelasan singkat dari Pak Guru ini. Nah, kita belajar yang pertama tentang hari dulu. Sudah hafal kan nama-nama hari dalam bahasa Inggris? Bagi yang sudah belajar sebelumnya. Kalau belum, lihat slide ini. Hari dalam bahasa Inggris itu, kalau hari Senin adalah Monday, Selasa Tuesday, Rabu Wednesday, Kamis Thursday, Jumat Friday, Sabtu Saturday, Minggu Ahad Sunday. Untuk Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Senin sampai Jumat, ini biasa disebut the working day, the working work week atau the weekday, hari kerja. Kemudian untuk hari Sabtu, Ahad atau Minggu, ini Saturday, Sunday, ini adalah the weekend atau akhir pekan. Kemudian ini biasa kadang ditulis lengkap, kadang disingkat. Misal Monday, Mon, Tuesday, Tues, Wednesday, Wed, Thursday, Thus, Friday, Fry, Saturday, Sat, Sunday, Sun. Kemudian ini cara kita mengucapkan hari dalam bahasa Inggris. Itu ada nama hari dalam bahasa Inggris, kemudian artinya dan cara mengucapkannya. Sunday itu hari Ahad, Monday Senin, dan Tuesday, Wednesday Rabu, Thursday Kamis, Friday Jumat, Saturday hari Sabtu. Nah anak-anak, itu nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Tentunya ini perlu dihafal sehingga kamu akan mudah untuk membaca hari dalam bahasa Inggris. Nah anak-anak, kemudian ini ada tambahan. Di dalam kita menulis hari dalam bahasa Inggris itu dengan huruf awalnya dengan capital letter atau huruf besar. Jadi jangan pakai huruf kecil. Monday, M-nya besar. Tuesday, T-nya besar. Wednesday, ini W-nya besar. Thursday, T-nya besar. Friday, V-nya besar. F-nya. Saturday, S-nya besar. Sunday, S-nya besar. Jadi jangan pakai huruf kecil ini. Kemudian untuk mengetahui kamu itu hafal nama-nama hari dan cara mengucapkannya, coba kerjakan latihan ini sehingga kamu akan diketahui tentang kepandaian kamu dalam menyebutkan hari dalam bahasa Inggris ini. Ini ada soal, what day is today? Hari apa hari ini? Nah kamu jawab it is apa dan seterusnya ya. What day was yesterday? Hari apa kemarin? Nah, it was apa? What day was the day before yesterday? Apa hari sebelum hari kemarin? Nah, coba kamu jawab. It was apa? What day is tomorrow? Hari apa besok? Tomorrow is apa? Dan sebagainya ya. Coba kamu berlatih untuk mengisinya. Kemudian ini dalam latihan berikutnya, ini kamu cobalah isi missing letter activity. Itu kegiatan mengisi huruf yang dihilangkan.
tentang hari dalam 1 minggu dalam bahasa Inggris. Coba kamu isi. Nah, anak-anak, ini referensi dari Pak Guru dalam buat video ini, dan kamu juga bisa mencari referensi lain yang bisa membantu kita dalam belajar bahasa Inggris. Nah, anak-anak, saya kira penjelasan hari cukup ya, karena ini mudah. Sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari tentang cardinal and ordinal number. Cardinal number artinya bilangan pokok. Ordinal number artinya nomor urut. Nah, anak-anak, ini cardinal number. Cardinal number itu adalah bilangan pokok ya. Kita ucapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan 21, 21, 22, 23, itu sampai 29. Kemudian 30, 30, 31 sama sampai 40, 40. Kemudian 41, kemudian 50, 50. Kemudian 51 sampai 60, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, ini adalah cardinal number, bilangan pokok ya. Coba kamu ucapkan bilangan dalam bahasa Inggris ini. Kemudian anak-anak, ordinal number, bilangan urut. Jadi dijelaskan dalam slide ini, normalnya ditambahkan dengan TH. Namun untuk pertama itu dengan ST, kedua ND, ketiga RD. Ya, contohnya di sini first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kamu lihat pada first itu ada tambahan ST ya, dan second ND, third itu RD. Kemudian selanjutnya pakai TH semuanya. Kemudian pada penjelasan selanjutnya itu seperti itu. Dan kalau 21st, 21 itu juga pakai ST, 22 ND, 23 RD. Kita bacanya 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26, 27, 28, 29, 30, 31st, 40, 41st, 40, dan 51st. Nah, anak-anak, kemudian di dalam tabel itu ada penggunaan ordinal number dalam kalimat. Contohnya, her birthday is on the 29th. Kemudian, Shakespeare was born in the 16th century. Kemudian, my team came second in the league. Kemudian, his office is on the 10th floor. Nah, ini anak-anak contoh dalam kalimat-kalimat untuk ordinal number, bilangan urut ya, ke-1, ke-2, ke-3 dan sebagainya. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, untuk bisa membedakan antara ordinal number dan cardinal number, perhatikan slide ini. Ini lihat sudah jelas ya, ordinal number itu ke-1 itu first ya. Kalau cardinal number bilangan pokok 1. Kedua second. Kemudian kalau cardinal number 2. Kemudian ordinal number 3 ya, itu untuk ordinalnya third dan cardinalnya 3. Seterusnya. Ya, mari kita baca. First, second,
third, ini untuk ordinal number, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Dan cardinal number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ordinal number 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan cardinal number 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi yang membedakan itu pada tulisannya ya. Ada yang tambahan ST, ND, RD ya. Dan ada TH. Itu bedanya ordinal number, bilangan urut, dan cardinal number. Itu bilangan pokok ya. Silakan kamu hafalkan ya, sehingga kamu akan lebih mudah untuk mengucapkannya. Nah anak-anak, setelah kamu tahu ini penjelasan tentang ordinal number dan cardinal number, ini beberapa slide ini juga sama menjelaskan tentang itu ya. Ini juga dalam slide ini ada cardinal number, ini ada ordinal number. Ini cardinal number bilangan pokok 1 ya, sama dengan bilangan tadi. Ordinal numbernya first itu. Kemudian 2, cardinal number, ordinal numbernya second. Kalau ditulis angka 2 ND, 1 ST. Dan 3 ini menjadi third, 3 RD, 21, 21st, 22, 22nd, 33, 33rd. Nah. Kemudian anak-anak, ini juga sama kelanjutan tadi ya. 4 ini menjadi 4, 7, 7, 16, 16 ya. Yang penting di dalam nulis hati-hati dengan spellingnya, jangan sampai kamu nulisnya salah. Contohnya 5 ya. Ini kalau bilangan cardinal number, bilangan pokok, tapi kalau ordinal number 5 ya, ada tambahan TH ya itu. Nah, kemudian ini anak-anak, gimana cara membuat ordinal number? Itu misalnya 20, itu kan berakhiran dengan Y. Maka ditambahi dengan definite article the, kemudian Y-nya diganti I, kemudian ditambah I dan tambahkan TH. 20 menjadi the 20, 30 the 30. Nah, itu seperti itu. Tentu mudah bagi kalian. Nah, sekarang anak-anak, agar kamu lebih mudah bagaimana menerapkannya dalam kalimat, yaitu tentang bagaimana cardinal number dan ordinal number. Maka perhatikanlah contoh kalimat ini. Nih, number 1, I have 2 bags. Saya mempunyai 2 buah tas. Ini contoh dalam cardinal number, bilangan pokok. You get 1 glass, 2 glasses. Kamu dapat 1 atau 2 gelas. Number 3, we collect 5 coin to get that toy. Kita mengumpulkan 5 koin untuk mendapatkan mainan itu. Dan number 4, my mother give me 4 candies. Ibuku memberikan 4 permen padaku. Nah, kamu lihat di sini penerapan cardinal number dalam kalimat. Jadi boleh ditulis dengan angka, boleh dengan hurufnya. Misalnya tadi I have 2 bags. Jadi angkanya 2-nya ditulis atau dengan 2 dengan hurufnya. Itu seperti itu. Kemudian sekarang contoh ordinal number dalam kalimat. Nah, ini. Number 1, you are the first winner in that competition. Kamu adalah pemenang pertama dalam kompetisi tersebut. Number 2, February, the second month in a year. Februari adalah bulan kedua dalam 1 tahun. Dan number 3, cinema is on the third floor of Plaza Indonesia. Bioskop berada di lantai ketiga Plaza Indonesia. Number 4, who is the fifth group? Siapa yang merupakan kelompok kelima? Nah, kamu lihat di sini pada ordinal number itu angkanya ditulis misalnya
juara 1, maka ditambahi definite article the. Ya, kemudian setelah angka 1 ditambahi st. Tapi kalau ingin ditulis dengan huruf bisa. Berarti you are the first winner in that competition. Atau bisa ditulis dengan angkanya saja, you are the first winner in that competition. Itu seperti itu caranya. Jadi boleh ditulis dengan angka, namun ditambahi dengan, kalau first itu dengan st, dan ada nd untuk second, untuk third itu ada rd. Selanjutnya untuk 4, 5 dan seterusnya pakai th. Itu cara kita mempraktekkan ordinal number dalam kalimat. Nah, tidak sulit kan? Nah, coba kembali perhatikan contoh itu. Nah, anak-anak, di dalam slide ini bisa kamu untuk hafalkan atau kamu latihan untuk dibaca dan dipahami cara menulisnya, yaitu ordinal number, ya. Bilangan urut dari 1 sampai ini ada 1 million, ya. Jadi tulisannya seperti itu. Kemudian ini juga sama untuk membantu kamu. Ini ada cardinal, ada ordinal, bahkan ada Roman numeral, ya. Ini untuk agar kamu lebih tahu tentang ini. Kemudian anak-anak, saya kira penjelasannya cukup lah, karena ini tidak sulit. Dan untuk lebih memahami tentang ordinal and cardinal number, coba kamu kerjakan latihan ini. Nah, ini disuruh untuk melengkapi dengan ordinal number. Kemudian ini alfabet ordinal number dan juga alfabet ordinal number. Ini coba kamu lengkapi kalimat-kalimat ini dengan menggunakan ordinal number, misalnya first, second, dan sebagainya. Kemudian ini juga lengkapi dengan ordinal number. Ini seperti itu. Nah, anak-anak, ini referensi dari video yang Pak Guru buat, ya. Kamu bisa mencari referensi lain yang menjelaskan ini. Nah, anak-anak, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi anak-anak sudah belajar tentang hari, kemudian belajar tentang ordinal and cardinal number. Sekarang kita teruskan, yaitu dengan belajar tentang tanggal. Bagaimana cara mengucapkan tanggal, tahun, bulan dalam bahasa Inggris. Anak-anak, untuk mengucapkan date, tanggal, ini kita lihat slide ini, yaitu bahwa tanggal dalam bahasa Inggris itu ada yang written English, spoken English, and numbers. Ada 3 cara. Nah, kalau untuk British, untuk tulisan dengan orang Inggris, ini biasanya disebutkan harinya dulu, baru bulannya. Sedangkan untuk American English, untuk English yang dipakai oleh orang Amerika, ini biasanya bulannya dahulu, baru harinya. Contoh written English, ini untuk American, misalnya tanggal 7 Maret, ya, maka ditulis Maret baru angkanya. Kemudian untuk British, untuk English, ini 7 March, harinya dulu baru bulannya. Kemudian spoken English, cara mengucapkannya untuk American English yang dipakai oleh orang Amerika adalah misalnya tanggal 7 Maret, March 7. Kemudian untuk orang Inggris, ini the 7th of March. Adapun kalau ditulis dengan number, bilangan, yaitu angkanya dulu, bulannya, kemudian harinya baru tahunnya. Misalnya tanggal 3, tanggal 7 bulan 3, bulan Maret 1917 misalnya. Kemudian berikutnya untuk hari biasanya ditulis dengan menggunakan ordinal number.
Ini kalau dalam spoken English, yaitu first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, 19. Dan untuk bulan biasanya dimulai dengan huruf besar. Contohnya August itu hanya ditulis dengan huruf besar. August. Kemudian hari itu tadi untuk American English itu bulannya dulu, tanggalnya baru tahunnya. Dan untuk British English, untuk orang Inggris itu adalah tanggalnya dulu, bulannya baru tahunnya. Kemudian untuk mengucapkan tahun, biasanya kita itu mengucapkannya dibagi dua bagian. Misalnya 1984, kita ucapkan 1984. 1652, 1652. 1941, 1941. 2017, 2017. Pengecualian untuk tahun 2000 sampai 2010 kita biasanya mengucapkan 2000 and ditambah number. Misalnya 2006, 2006. Nah, itu anak-anak bagaimana cara mengucapkan tanggal dalam bahasa Inggris. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan slide ini lagi, yaitu tahun dalam bahasa Inggris. Cara mengucapkannya sama dengan yang Pak Guru terangkan tadi, dibagi menjadi dua. 1984, 1984. 1066, 1066. 1652, 1652. 1941, 1941. 2017, 2017. Kemudian untuk 2000 sampai 2010 ini biasanya kita mengucapkannya dengan 2000. Untuk 2001 sampai 2010, 2000 and dan jumlah atau number. Contohnya 2001 kita ucapkan 2001. 2005, 2005. 2008, 2008. Kemudian untuk tahun yang berakhir dengan huruf 01 sampai 09, maka bagian akhir diucapkan dengan nama huruf O ditambah number. Contohnya 1709, kita ucapkan 1709. 1901, 1901. Ketika tahun berakhir dengan 02, contoh 1600, kemudian tahun itu kita katakan dalam digit sebelum 02, kemudian baru ratusannya. Contohnya 1300, kita ucapkan 1300. 1800, 1800. Dan setelah tahun 2010 ini biasanya ada dua versi. Misalnya 2012 kita ucapkan 2012 atau 2012. Keduanya bisa digunakan dan benar. Nah, anak-anak, ini sedikit tentang cara mengucapkan tahun dalam bahasa Inggris Amerika dan British English. Kemudian ini ada contoh lain dari telling the date, cara mengucapkan tanggal agar kamu lebih paham. 1900, 1900. 1901, 1901 atau 1901. 1995, 1995. 2000, 2000 atau 2000. 2005, 2005 atau 2005. 2010, 2010 atau 2010. Biasanya N itu sering ditinggal. Kemudian pada contoh lain yaitu 1985 kita bisa mengatakan 1985. 2015 ini
bisa mengatakan 2015, itu seperti itu. Kemudian sama dengan yang tadi terangkan, untuk British English itu adalah urutannya hari dulu, bulan baru tahun. Jadi kita bisa menulis angkanya, misalnya tanggal 2 Juli 2015, itu tulis angkanya dulu, tambah ND, dan Juli baru 2015. Atau kita bisa mengatakan the 2nd of July 2015. Bisa dengan menggunakan cara American yang dipakai oleh orang Amerika, yaitu bulan, hari, dan tahun. Contoh tanggal 2 Juli 2015, itu tulis Juli, kemudian angkanya tambah ND, baru 2015. Bisa kita katakan July the 2nd 2015. Kadang-kadang the artikel, yaitu the, itu biasa ditinggal. Nah anak-anak, itu tadi cara mengucapkan tanggal dengan cara British English atau American. Jadi keduanya benar. Nah, untuk lebih paham lagi, ini Pak Guru sampaikan contoh lain dari cara mengucapkan tanggal. Misalnya tanggal 2 bulan November 1985, kita ucapkan the 2nd of November 1985. Tanggal 31 Juli 1979, kita ucapkan the 31st of July 1979. Tanggal 13 Januari 1990, the 13th of January 1990. Tanggal 6 April 1858, the 6th of April 1858. Tanggal 25 Desember 2001, the 25th of December 2001. Nah anak-anak, itu cara mengucapkan dan disertai dengan contohnya. Nah sekarang coba kamu ini lihat, ini juga ada cara mengucapkan tanggal dalam bahasa Inggris. Ini silakan kamu bisa berlatih sendiri mengucapkannya. Ini juga sama mengucapkan tanggal dalam bahasa Inggris. Cara mengucapkan tahun dalam bahasa Inggris, misalnya 1800, 1800, 1805, 1805 atau 1805, 1817, 1817, dan seterusnya. Ini kemudian anak-anak, untuk lebih kamu paham tentang tanggal, coba kerjakan latihan di bawah ini. Ini bagaimana menulis tanggal dalam bahasa Inggris. Tulislah tanggal di bawah ini dalam bahasa Inggris. Dan bagaimana mengatakan tahun dalam bahasa Inggris. Coba kamu praktekkan dan diisi. Kemudian ini tanggal dan waktu. Tulislah tanggal di bawah ini dalam bahasa Inggris. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Tulislah bentuk yang benar dari preposition, kata depan, in, on, dan at. Nah, anak-anak, ini sudah cukup untuk belajar tentang tanggal. Nah, selanjutnya kita belajar tentang month atau bulan dalam bahasa Inggris. Bulan dalam bahasa Inggris itu seperti ini: January, February, March, April, May, June, July, August, September, Oktober, November, Desember. Kemudian ini kalau kita bandingkan dengan bahasa kita Indonesia, itu perbedaannya hanyalah tulisannya. Contoh Januari ini pakai W, kalau kita pakai I, dan seterusnya. Ini coba perhatikan perbedaannya tulisannya. Kemudian yang perlu kamu tahu bahwa di dalam menulis bulan dalam bahasa Inggris sama dengan hari, yaitu selalu memakai huruf capital letter, huruf besar. January, February, March, April, May, June, July, August,
September, Oktober, November, Desember. Ini semuanya huruf depannya pakai capital letter, maka jangan pakai huruf kecil. Nah, anak-anak, kemudian ini kalau kalian ingin cara mengucapkannya nama bulan dalam bahasa Inggris, ini seperti ini ya. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ini seperti itu cara mengucapkannya. Nah, kemudian adapun banyaknya hari dalam tanggal itu, misalnya tanggal yang 31 hari itu Januari, March, May, July, August, Oktober, dan Desember. Itu yang 31 hari. Yang 30 hari itu April, June, September, and November. 28 hari adalah Februari. Nah, anak-anak, ini banyaknya hari dalam tanggal bahasa Inggris. Nah, kemudian perhatikan contoh ini. Ini contoh dalam kalimat. They got married in January. Match competition will be held in February. The worst car accident happened in March. I was born in April. Why don't we go to Singapore this May? November is my favorite month. Nah, itu penjelasan tentang bulan. Nah, seperti biasa, kamu kerjakan latihan-latihan di bawah ini sehingga kamu lebih paham dari apa yang kamu pelajari. Ini missing letter activity. Coba kamu isi nama bulan dalam bahasa Inggris dari huruf yang telah dihilangkan ini. Kemudian coba urutkan dengan urutan benar bulan dalam setahun. Dan ini juga membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan dari kalender yang ditunjukkan dalam contoh ini. Ini sudah ada contohnya kalau kamu kerjakan. Nah, kemudian ini lengkapilah kalimat di bawah ini dengan ordinal number. Kemudian lengkapilah kalimat ini dengan nama bulan. Nah, anak-anak, untuk membuat video ini Pak Guru mengambil berbagai referensi seperti ini. Maka kalian bisa juga belajar dari berbagai sumber yang bisa membantu kita untuk belajar. Nah, anak-anak, saya kira Pak Guru akhiri pembahasan tentang hari, tanggal, dan bulan. Semoga kamu bisa memahaminya. Nah, Pak Guru akhiri, thank you. See you later, inshallah in the next material. Goodbye. I beg your pardon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.